Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung mata kuliah kita yaitu pertemuan ke-15. Namun pada pertemuan ini dikarenakan kita kemarin terkendala dari praktisi yang sering kita off atau libur, jadi hari ini yaitu hari UAS, ujian akhir semester, namun ada selingan satu mata kuliah lagi atau satu materi lagi yang perlu kita bahas terkait job analisis proses dan talent management, di mana sebelumnya nanti teman-teman bisa membuka terlebih dahulu materi yang kita bahas sekarang ini, dan nanti setelah itu bisa mengerjakan ujian akhir semester yang mana jangkauan waktunya yaitu 1 minggu. Jadi kita mulai hari ini pengerjaan, di akhir kumpulkan berarti 30 Juli gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu sebelum mulai kita perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai, baik kita mengenai job analisis, proses, and talent management, di mana kita ketahui analisis pekerjaan terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari job analisis atau analisis pekerjaan ini? Ini merupakan prosedur, ini menurut Dessler tahun 2016, bahwa ini merupakan prosedur untuk menentukan tugas dari untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Jadi, tugas atau tugas dari suatu pekerjaan inilah dinamakan job analisis. Sedangkan menurut Robin and Coulter, di mana di sini dia memberikan penilaian terkait analisis tersebut sebagai penilaian yang merincikan sebuah pekerjaan beserta perilaku yang diperlukan dalam mengerjakannya. Namanya, mungkin dia menganggap bahwa analisis ini sebagai penilaian dari suatu pekerjaan dan perilaku dalam pengerjaannya. Jadi, pekerjaan dan sikap apa yang dia kerjakan. Sedangkan proses ini tentu digunakan untuk menentukan tugas dari suatu pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia yang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, ini sebagai tugas untuk dikerjakan sebagai kebutuhan SDM yang mana nantinya diperuntukkan untuk penilaian dalam bekerjanya. Itu yang dinamakan job analis. Kita ketahui dulu jenis informasi yang dikumpulkan, di mana aktivitas kerja itu akan menjual, mengajar, melukis, dan lain-lain. Yang kita ketahui ternyata aktivitas kerja itu kita menjual apa yang kita punya untuk dikerjakan. Sedangkan perilaku, terus adanya perilaku human itu berarti merasakan, mengkomunikasikan, mengangkat, dan berjalan. Jadi gerakan dari apa yang sedang mereka lakukan atau attitude apa yang mereka jalankan dalam proses bekerja. Terus adanya mesin dan alat dan bantuan kerja. Di sini berarti apa sih alat-alat yang digunakan dalam bekerja, bagaimana kita memahaminya, material apa dalam prosesnya, layanan yang diberikan, kita juga harus perlu mengetahui hal sedetail itu. Sedangkan ada standar kinerja, di mana standar kinerja ini berarti seberapa tingkat kualitas dan kuantitas yang perusahaan berikan dan seberapa kalian sebagai karyawan mampu memenuhi standar kinerja tersebut. Nah, ada juga terkait konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan ini berarti kondisi kerja, fisik, jadwal kerja itu, dan insentif.
Ini berupa feedback yang kalian peroleh. Terus ada persyaratan terkait human, di mana persyaratan terkait karyawan itu mungkin dalam suatu pekerjaan diketahui terkait pendidikan, telah melakukan pelatihan apa saja, pengalaman kerjanya bagaimana, dan bahkan kepribadian dan minatnya, itu perusahaan ingin mengulik informasi tersebut agar apa? Agar ini sesuai dengan standar kerja dalam perusahaan. Oke, terkait selanjutnya ada kegunaan informasi analisis pekerjaan di mana pertama ada perekrutan atau seleksi. Di sini berarti informasi ini mengenai bagaimana jenis pekerjaan yang harus dilakukan dan spesifik pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan untuk menduduki posisi tersebut agar kita sebagai karyawan atau kita sebagai pelamar bisa terlaksana dengan baik. Jadi perekrutan berarti kita calon karyawan. Bagaimana calon karyawan ini mampu memenuhi standar job yang tersedia tersebut, apakah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan tersebut. Nah, jika sesuai, maka berarti calon pelamar tersebut ya termasuk secara administrasi memenuhi. Terus yang kedua terkait penilaian kinerja. Apa terkait ini berarti bagaimana kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa pekerjaan telah berhasil diselesaikan dengan baik. Ini untuk membandingkan kinerja aktual setiap karyawan dengan standar tugas dan kinerjanya. Jadi setiap karyawan itu kalau di perusahaan ada penilaian kinerjanya untuk tahu atau leader tahu bagaimana sih kinerja dari setiap karyawannya apakah sudah memenuhi standar tugas dan kinerjanya. Terus ketiga kompensasi ini yang output yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Eh, Tujuannya untuk menentukan nilai dari setiap pekerjaan dan dapat menyediakan informasi untuk menentukan besarnya kompensasi. Jadi job analisis itu di dalam kompensasi dia sebagai penentu atau dari bagaimana perusahaan mampu membayarnya sesuai dengan kemampuannya yang layak. Terus sehingga ini akan bersifatnya seimbang dengan beban kerja, kondisi kerja, bahkan kewajiban setelah spesifikasi pekerjaan yang yang dijalankan oleh karyawan tersebut. Keempat, berarti pelatihan. Kalau analisis job dalam pelatihan ini berarti ini menyebutkan tugas spesifik dan keterampilan yang disyaratkan oleh pekerja sehingga bisa menentukan jenis pelatihan apakah dibutuhkan. Jadi analisis pekerjaan itu apakah adanya sistem baru dalam perusahaan tersebut, karyawan mampu menangkap dengan cepat apakah perlu pelatihan atau enggak. Nah, inilah dibutuhkanlah analisis job dalam bidang pelatihan. Berikutnya terkait langkah dalam melakukan analisis pekerjaan. Langkah-langkahnya apa? Pertama, memutuskan bagaimana akan menggunakan informasi. Jadi adanya informasi dari analisis job itu harus ada keputusan dari seorang leader yang mana kedua agar meninjau informasi latar belakang yang relevan. Jadi perlu peninjauan dalam analisis pekerjaan, terus perlu adanya representatif dari apa yang sedang diamati tersebut, terus perlunya menganalisis pekerjaan secara nyata. Jadi mungkin dari dalam hal ini kalau seorang leader memberikan atau melakukan analisis job tersebut, maka dia harus terjun dalam lingkup karyawan tersebut. Kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan. Keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Untuk metode pengumpulan data itu dilakukan
Seperti halnya kita pelajari saat ini, pengumpulan data itu bisa melalui wawancara, kuesioner, observasi, catatan harian, diskusi panel pada para ahli melalui literatur review. Adapun ada mixed method atau metode kombinasi. Nah, perlu kalian ketahui, mungkin pada semester 2 ini kalian belum mengambil mata kuliah dalam metodologi, maka kita membahas atau mengulik satu persatu terlebih dahulu, yang mana wawancara ini adalah metode yang dianggapnya paling efektif untuk mengumpulkan informasi, di mana seorang manajemen dia akan menganalisis melakukan wawancara dengan karyawannya untuk menganalisis suatu pekerjaan yang telah dikerjakannya. Kemudian dari situ bisa diketahui tugas, aktivitas kerja, beban kerja, tanggung jawab dalam suatu pekerjaan dari seorang karyawan tersebut. Adapun juga bisa dilakukan melalui kuesioner. Ini merupakan mungkin metode yang murah serta tidak memakan waktu lama karena menyebarkan atau dikirim berdasarkan job holder-nya. Diminta mengisi karyawan, terus menjelaskan tugasnya, tanggung jawab, dan aktivitas kerja. Nah, dalam bentuk kuesioner ini, karyawan juga bisa diuntungkan karena bisa memikirkan hal-hal yang lebih detail dalam proses pengerjaannya atau penginputan atau pengisian kuesionernya. Ketiga, terkait observasi. Nah, di dalam metode observasi, analisis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang diemban oleh job holder. Keempat, catatan harian, di mana di sini tentu dalam metode tersebut job holder itu diminta untuk mengisi buku harian mengenai apa yang mereka kerjakan seharian, terus untuk mencatat semua aktivitas dan tugas yang mereka kerjakan. Ada diskusi juga, diskusi panel terhadap para ahli, yaitu menganalisis mengumpulkan para ahli antara lain pekerja senior, manajer senior, bahkan konsultan, kemudian menganalisis fokus group discussion, FDG-nya terkait setiap yang memberikan informasi dibutuhkan pada dalam jabatan tertentu. Terus ada metode kombinasi. Nah, ini biasanya seorang analisis tidak menggunakan metode analisis saja, tetapi juga ada kombinasi yang bisa berupa dua dilakukan menggunakan kuesioner dengan didukung metode wawancara maupun observasi. Selanjutnya, kalau kita ketahui ternyata job description dengan job specification itu akan membentuk job design, di mana kita bahas terlebih dahulu. Job description itu terkait kewajiban dan tanggung jawab dari suatu jabatan, sehingga job specification adalah syarat-syarat manusia atau keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jabatan. Jadi, mungkin teman-teman kalau nantinya ingin melakukan penelitian, job description maupun job specification akan membentuk job design tersebut itu bisa menjadikan suatu variabel atau bisa dijadikan suatu model penelitian. Nah, di sini bisa diteliti di perusahaan manufaktur atau perusahaan mana yang mereka nantinya respondennya adalah karyawan. Bagaimana sih apa namanya kinerja atau kesejahteraan karyawan di PT tersebut. Nah, itu bisa diluangkan. Terus ada bagian-bagian dalam penulisan job description. Nah, kita bahas satu persatu. Ternyata ini sebagai pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja dalam pekerjaan tersebut. Dalam hal ini tentu memuat terkait identifikasi pekerjaan, yang mana berisi informasi mengenai nama jabatan, kode jabatan, bahkan posisi dalam struktur organisasi. Kedua, ada rangkuman pekerjaan, berisi informasi mengenai gambaran umum pekerjaan, yaitu seperti apa pekerjaannya, bagaimana cara melakukannya, dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Ketiga, terkait tanggung jawab dan tugas. Tentu dalam hal ini,
ini berisi informasi mengenai tugas dan tanggung jawab apa yang diemban oleh karyawan tersebut dan aktivitas apa yang harus dikerjakan. Untuk standar kinerja, ini berarti terkait harapan perusahaan dalam memberdayakan karyawan tersebut untuk bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan dalam pelaksanaannya tersebut. Nah, terus yang terakhir terkait kondisi kerja. Kondisi kerja ini berarti seperti tingkat kebisingan, kondisi berbahaya, bahkan spesifikasi pekerjaannya. Untuk menulis job specification, berarti ini terkait informasi dari deskripsi pekerjaan untuk menulis spesifikasi pekerjaan yang menjelaskan terkait syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pertama, spesifikasi personal terlatih versus tidak terlatih. Pasti akan memiliki perbedaan terkait pekerjaannya. Terus kedua terkait prosesnya relatif langsung terutama untuk pelancar yang berpengalaman. Terus spesifikasi berdasarkan penilaian, berarti hanya mencerminkan tebakan terdidik dari SDM atau manajer SDM dan sebagian besar dari penilaiannya. Terus spesifikasi pekerjaan berdasarkan analisis statistik. Di sini berarti pemberi kerja atau seorang leader akan mengidentifikasi ciri-ciri karyawannya yang berkaitan dengan kesuksesan atau apa namanya output yang akan atau luaran dari atau visi dari perusahaan tersebut untuk mencapai kesuksesan. Terus proses manajemen bakat. Di sini ternyata dalam job analisis itu akan memberikan proses manajemen bakat di mana manajemen bakat ini mempunyai terkait proses manajemen bakat, tentu di sini berarti manajemen itu mempunyai arti berbeda bagi orang yang berbeda. Maksudnya bagaimana ketika manajemen bakat ini hanya mengartikan sebagai mengelola dengan cara tertentu untuk mendapatkan perbaiki atau untuk memperbaiki bahkan mempertahankan karyawan terbaiknya. Manajemen bakat tentu merupakan proses manajemen SDM yang terkait dengan tiga proses, yaitu mengembangkan serta memperkuat karyawan baru terhadap eh, terhadap proses di mana pertama kali masuk di perusahaan, mengembangkan dan memelihara pegawai yang sudah ada di perusahaan dan menarik banyaknya pegawai yang mempunyai kompetensi, karakter, bahkan komitmen bekerja di suatu perusahaan. Ini merupakan gambaran manajemen bakat. Sasaran strategis dan kompetensi karyawan ini dilihat dari perekrutan, seleksi, adanya pelatihan, pengembangan dan manajemen pembelajaran, manajemen kinerja, kompensasi, analisis pekerjaan dan perencanaan kerja. Di sini akan membentuk kompetensi dari seorang karyawan. Sedangkan hubungan kompetensi dan manajemen zakat ini tentu memiliki hubungan yang mana ini dalam manajemen. Ini sebagai keputusan manajemen bakat sering didorong oleh suatu set kompetensi inti organisasi dan posisi kompetensi spesifik, di mana ini akan memberikan atau karakteristik atau kompetensi ini akan memberikan karakteristik karyawan yang dapat diamati untuk diukur, mengetahui kinerjanya,
berupa keterampilan biasanya. Nah, untuk manfaatnya tentu mengoptimalkan kualitas, kapabilitas, dan produktivitas, terus mengoptimalkan komitmen terhadap karyawan yang bernilai tinggi, mengoptimalkan efisiensi biaya lewat reduksi pemborosan yang berkelanjutan. Berikutnya mengenai serta mengidentifikasi pengembangan karir pegawai, menghubungkan usaha-usaha individual dengan sasaran bisnis, menyamakan keterampilan dan pekerjaan karyawan, dan mengurangi tingkat masuk keluar karyawan. Nah, di sini mungkin ini tidak usah. Nah, ini mungkin. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam job analisis, proses, dan talent management. Baik, mungkin itu materi kita pada pertemuan terakhir ini. Semoga kalian dapat mengerjakan ujian akhir semester nanti dengan baik, dengan lancar, tidak ada contek-mencontek tentunya, dan eh, jawaban pure dari gagasan pokok kalian, dan tidak ada hal-hal terkait browsing ataupun ChatGPT atau apapun nanti bakal ke ya. Saya harap benar murni dari kalian. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.